Garuda bangkrut memang karena negara tidak bisa berbisnis dan tidak boleh berbisnis. Itu karena BUMN adalah cara kelola aset negara yang salah. Begini maksudnya, kalau rakyat yang jadi pasar, maka tidak boleh asing atau pemerintah yang mengendalikan suplainya. Oke, sebentar. Kita harus berusaha menjelaskan sisi ekonomi BUMN dari kacamata lainnya. Sungguh, berat memang kalau pemahaman sosialis sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar banyak masyarakat, terutama para politikus yang arah politiknya ke kiri, ke sosialis. Bisnis itu akan berjalan baik kalau yang menjalankan adalah mereka yang berpikiran liberal atau bebas. Kita bukan anti-sosialis yang pemerintahnya mengendalikan rakyatnya dengan kekangan yang ketat, di mana itu adalah tingkah sosialis kuno yang dianut banyak aliran partai politik di Indonesia dengan bungkusan nasionalis sosialis. Istilah politiknya ini harus diluruskan pemahamannya. Nasionalis liberal lebih lincah daripada nasionalis sosialis di dalam membangun ekonomi negara. Bahkan Newman mengambil aliran politiknya adalah nasionalis patriotis yang lebih agresif ekonominya sampai ekspansi ke luar negerinya negara bantu full. Pemahaman ekonomi patriotik nasionalis adalah tengah bawah. Baik, kita jelaskan sekali lagi pemahaman politik dan ekonomi dari kaum Newman. Bayangkan ada 4 kolom di depan Anda sahabat. Sisi kiri atas A, kanan atas B, kiri bawah C, dan kanan bawah D. A dan C kalau digabungkan adalah aliran ekonominya sosialis. B dan D kalau digabungkan aliran ekonominya adalah kapitalis. A dan B adalah kaum elitis. C dan D adalah kaum akar rumput. Selama 6 pemerintahan Indonesia selain Pak Karno, semua politiknya dan ekonominya main di kaum elitis. Pak SBY misalnya, elitis kapitalis sisi kanan atas B. Para oligarki dan konglomerat kapitalis atas mengendalikan ekonomi dan diberi kemudahan. Yang sekarang yaitu memihak pada elitis sosialis, yaitu yang A, kaum BUMN. Sisa presiden lain, Soeharto dengan Amerikanya elitis kapitalis, Habibie dengan IMF, Gus Dur, Megawati, sama semua. Kemudian para calon presiden nanti 2024 semuanya juga tetap main di elitis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Newman punya konsep politik dan ekonominya akar rumput. Di sisi C adalah kaum buruh, petani, nelayan. Di sisi D adalah UKM. Ini jelas berlawanan dengan saat ini. Karena jika Newman mendapat mandat, maka 800 BUMN yang berkuasa saat ini tinggal 50. Di mana yang 750 BUMN, pasarnya, bisnisnya akan dibagi-bagi, diberikan kepada 1 juta UKM. Oligarki dengan monopolinya selama ini pasti akan dipecah pasarnya dan fasilitasnya didistribusikan ke 5 juta UKM kelas menengah yang akan menghidupkan 20 juta UKM kelas mikro dan kecil. Jadi mulai paham kenapa ketika BUMN yang telah diprediksi pasti merugi sejak pejabat sekarang punya gaya pemerintahan membangun proyek tidak terlalu produktif, kebanyakan konsumtif, namun keren dilihatnya, membuat banyak BUMN merugi karena semua itu dibangun memakai pinjaman atau hutangan. BUMN gampang dikendalikan oleh kekuatan politik, sementara politik itu bukan ahli ekonomi. Kalau drive-nya politik, maka kegiatan ekonomi bukan cari untung tetapi cari populer. Drive ekonomi harusnya taat pada kebutuhan pasar, bagaimana menciptakan demand dan bagaimana menyediakan supply dari produk UKM dalam negeri. Gak mungkin semua itu bisa berpihak ke akar rumput selama elitis dispesialkan seperti saat ini, memberikan karpet merah ke elitis, ke BUMN dan ke oligarki. Dan di tahun 2024 masih mau memilih yang ada di etalase politik saat ini para gubernur dan menteri-menteri incumbent yang punya aliran pro-elitis juga. Pastikan bukan juga pilihan Anda dari oposisi yang tidak pernah memberikan solusi selama jadi oposisi. Jadi pilihan sahabat semua, hanya Newman yang beda. Cek.